إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berbaik sangka terhadap Allah adalah salah satu kewajiban-kewajiban bertauhid, dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan tauhid atau menghilangkan kesempurnaannya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ilmu tentang rahmah dan kebesaran Allah, tentang kebaikan dan kekuasaan Allah, tentang baiknya pilihan-pilihan Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh-penuhnya. Apabila semua ini terlaksana, maka ini akan membuahkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan sangkaan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaannya. Apabila dia bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Apabila dia bersangka buruk, maka buruk pula yang akan didapati dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis al-Qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma yasha." Aku adalah sesuai dengan sangkaan hambaku, maka silahkan dia sangkakan terhadap diriku apa yang dia kehendaki. Di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku adalah sesuai dengan sangkaan hambaku. Jika dia bersangka baik terhadapku, maka baiklah yang ia akan dapatkan. Dan jika ia bersangka buruk terhadapku, maka keburukanlah yang dia akan dapatkan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, karena bersangka baik terhadap Allah merupakan perkara yang sangat penting, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menghembuskan nafasnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalath." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum ia meninggal dunia. Ia mengatakan, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi jalla wa ala." Rawahu Muslim.
janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbaik sangka terhadap Allah akan mendatangkan manfaat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju rajulani minan nar." Pada hari kiamat kelak ada dua orang yang akan keluar dari api neraka. Fayu'radan, lalu kedua-duanya dibawa, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yu'mar bihima ila an-nar, lalu kedua-duanya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke neraka. Fayaltafitu ahaduhuma, lalu salah seorang di antara mereka menoleh dan mengatakan, "Ya Rabb, ma kana hadza raja'i." Salah satu di antara mereka berdua menoleh ke Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan, "Ya Allah, bukan ini yang aku harapkan." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Wa ma raja'uk?" Apa yang kamu harapkan? Dia mengatakan, "Kana raja'i id akhrajtani minha alla tu'idani fiha." Harapanku adalah apabila engkau mengeluarkan aku dari neraka ini, janganlah engkau kembalikan aku lagi. Maka fayarhamuhullah wa yudkhiluhul jannah. Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbaik sangka terhadap Allah harus disertai dengan beramal dan melakukan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan berharap. Karena dengan demikian seorang muslim dapat mewujudkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa 'izzati la ajma'u 'ala 'abdi khaufaini wa la amnain." Demi kebesaranku, aku tidak akan menggabungkan, aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamah. Apabila ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan amankan dia di akhirat. Akan tetapi apabila dia aman dariku, tidak takut kepadaku di dunia, maka aku akan takutkan dia pada hari kiamat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan hal ini, sehingga kita melihat mereka lalai terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Apabila dikatakan kepada mereka, "Bertakwalah kepada Allah," ia menjawab dan beralasan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Padahal ia tetap dan terus-menerus meninggalkan ketaatan dan terus-menerus melakukan maksiat. Ini merupakan sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu anna Allaha syadidul 'iqab wa anna Allaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala siksaannya adalah sangat pedih dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hukumannya dan Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab." Sesungguhnya Tuhanmu adalah benar memiliki pengampunan bagi manusia, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksaannya adalah sangat pedih. Orang-orang musyrikin dan orang-orang yang berfaham
materialisme dan pelaku-pelaku bid'ah dan kelompok-kelompok yang sesat. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tanpa hikmah, dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu adalah tanpa hikmah. Ini adalah sangkaan yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dhannu alladziina kafaru, fawailul lil ladziina kafaru minan nar." Yang artinya adalah tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya sia-sia. Yang demikian itu adalah sangkaan-sangkaan orang-orang kafir, maka celakalah bagi orang kafir karena mereka akan masuk ke neraka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dan ada pula orang-orang yang mengingkari hisab. Ini merupakan sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hari kebangkitan itu tidak ada, hari hisab itu juga tidak ada, itu berarti orang yang taat kepada Allah dan orang yang senantiasa bermaksiat kepadanya adalah sama. Bahkan orang-orang yang bermaksiat lebih beruntung karena selama di dunia ia menikmati apa yang dia senangi, lalu di akhirat mereka disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan dengan keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah." Yang artinya adalah, dan dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan zalim terhadap dirinya karena dia angkuh dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Aku mengira bahwa kebun ini tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan aku mengira bahwa hari kiamat itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Berburuk sangka merupakan sifat-sifat orang-orang munafik sejak dahulu sampai sekarang. Dimanapun mereka bersifat demikian, kapanpun mereka tetap bersifat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alaihim da'iratus saw' wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira." Artinya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala mengazab laki-laki yang munafik dan wanita-wanita yang munafik, laki-laki yang musyrik dan wanita-wanita yang musyrik yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan giliran dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka, dan Allah mempersiapkan neraka jahanam bagi mereka, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala marah pada hari kiamat terhadap orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun wa dzalikum dhannukum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Yang artinya adalah, wa ma kuntum tastatirun, dan kalian tidak dapat menyembunyikan untuk tidak disaksikan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian. Yang demikian itu akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui banyak dari yang kalian perbuat. Sangkaan kalian yang seperti itu yang membinasakan kalian, maka sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Lihatlah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka bersenang-senang di dunia, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab mereka. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan anggota tubuh mereka sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan mereka di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apabila nikmat Allah Subhanahu wa taala telah sempurna dan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita dunia ini, padahal kita senantiasa bermaksiat kepadanya dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan kita mengira bahwa roda zaman tidak akan berputar, dan kita mengira bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, semua itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa aman dan tenang. Maka barang siapa yang memiliki perasaan seperti ini, hendaklah dia mengetahui bahwa dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemajuan yang telah dicapai oleh manusia menjadikan manusia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengira bahwa manusia dengan kekuatan EQ-nya dia telah menguasai alam ini. Dengan kekuatan EQ-nya dia dapat melakukan apa yang dia kehendaki, kapan saja yang dia inginkan, dan dia mengira bahwa EQ-nya, akalnya tidak ada batasnya. Semua ini adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak di antara kaum muslimin hatinya telah tergantung kepada dunia. Dia senang dengan kehidupan dunia, dia senang dengan perhiasan-perhiasan dunia. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah memberikan mereka nikmat-nikmat, mereka ridha. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka nikmat itu, mereka murka, sehingga mereka terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka siang dan malam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kebanyakan hamba-hamba Allah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bersangka yang salah terhadap Allah. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan anak Adam mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurangi haknya. Banyak anak Adam mengira bahwa ia kurang beruntung, dan bahwasanya apa yang ia berhak untuk terima, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, itu adalah sangat kurang, dan bahwasanya dia lebih berhak untuk mendapatkan lebih dari itu. Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi saya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi hak-hak saya. Allah tidak mau memberikan kepada saya apa yang pantas saya terima. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, maka hendaklah orang yang memiliki akal yang baik dan orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, jika ada di dalam hatinya perasaan seperti itu, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya setiap saat, dan hendaklah dia berburuk sangka terhadap dirinya, terhadap jiwanya yang merupakan tempat segala keburukan-keburukan, dan hendaklah dia berburuk sangka kepada jiwanya
yang melakukan segala kejelekan-kejelekan, dan hendaklah dia berburuk sangka kepada jiwanya yang terdiri dari kejahilan dan kezaliman. Maka jiwanya itulah, dirinya itulah yang ia berhak untuk bersangka buruk kepadanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita itu adalah baik bagi kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan kepada kita itu baik bagi kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah baik bagi kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita itu adalah baik bagi kita. Dan hendaklah kita meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita itu adalah terbaik bagi kita daripada pilihan kita sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma zidna ilman wa fiqhan wa yaqinan. Allahumma zidna ilman wa fiqhan wa yaqinan. Allahumma zidna fiqhan, Allahumma zidna ilman wa fiqhan wa yaqinan hatta na'lama annahu ma asabana lam yakun liyukhti'ana wa ma akhta'ana lam yakun liyusibana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika, inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.